Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi yang akan membawa kita menelusuri lorong-lorong misteri dan kearifan yang tak lekang oleh waktu. Sebelum kita menyelami lebih dalam narasi besar ini, saya mengajak Anda semua untuk meluangkan sejenak waktu mengeklik tombol subscribe dan memberikan like sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian literasi spiritual kita. Disclaimer, konten ini bersifat eksploratif dan filosofis. Segala interpretasi didasarkan pada literatur sejarah, simbolisme budaya, dan prediksi futuristik yang berkembang di tengah masyarakat. Harap bijak dalam menyerap informasi dan gunakan logika serta kejernihan hati dalam memahaminya. Dunia saat ini sedang berada dalam titik nadir kegelisahan. Jika kita memperhatikan dengan saksama, alam semesta sedang berbicara melalui bahasa yang melampaui logika manusia modern. Fenomena-fenomena yang terjadi, mulai dari pergeseran cuaca yang ekstrim, frekuensi bencana yang meningkat, hingga perubahan perilaku makhluk hidup, bukan sekadar kebetulan statistik. Ini adalah sebuah orkestra kosmik yang sedang menyetel ulang dirinya sendiri. Dalam diskursus spiritual, fenomena ini sering disebut sebagai tanda-tanda besar sebelum munculnya seorang tokoh pembawa perubahan yang sangat dinantikan. Logika manusia seringkali hanya mampu menjangkau apa yang terlihat oleh panca indera. Namun, ada lapisan realitas yang lebih dalam di mana harmoni alam bekerja secara presisi. Ketidakseimbangan yang kita rasakan hari ini, baik secara ekologis maupun sosial, sebenarnya adalah proses pembersihan. Ibarat hutan yang harus terbakar agar tunas-tunas baru yang lebih kuat dapat tumbuh, semesta pun sedang melakukan seleksi alamiah untuk mempersiapkan panggung bagi kehadiran sosok yang dijuluki sebagai pemimpin tersembunyi. Harmoni yang hilang. Selama berabad-abad, manusia telah menjauh dari ritme alam. Kita membangun peradaban di atas eksploitasi dan pengabaian terhadap nilai-nilai luhur. Namun, sejarah selalu memiliki cara untuk mengoreksi dirinya sendiri. Keajaiban alam yang kita saksikan hari ini, gunung yang tiba-tiba aktif setelah ribuan tahun tidur atau munculnya sumber air di tempat yang mustahil, adalah pengingat bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar teknologi manusia. Kekuatan inilah yang menjadi sinyal bahwa masa penantian akan segera berakhir. Sosok yang kita bicarakan, sang pemimpin masa depan, bukan sekadar simbol politik atau kekuasaan. Ia adalah representasi dari kembalinya keseimbangan antara langit dan bumi. Ia hadir bukan dengan paksaan, melainkan dengan pancaran energi yang membuat alam tunduk dalam harmoni. Banyak yang mencoba meramal kehadirannya menggunakan hitungan matematis atau astrologi, namun ia tetap menjadi rahasia yang tersimpan rapat hingga waktunya tiba secara alami. Menembus batas logika. Mengapa disebut menembus batas logika? Karena kemunculannya akan meruntuhkan tatanan berpikir materialistik yang selama ini mendominasi dunia. Kita terbiasa percaya bahwa perubahan besar harus melalui revolusi berdarah atau diplomasi meja bundar. Namun, keajaiban yang menyertai sosok ini akan membuktikan bahwa kesadaran murni memiliki kekuatan untuk mengubah realitas tanpa harus menghancurkan. Alam semesta memiliki kecerdasan kolektif. Ketika kegelapan mencapai puncaknya, cahaya yang paling terang akan muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Ia tidak datang dari kemewahan istana atau hiruk-pikuk panggung dunia yang artifisial. Ia muncul dari kesunyian, dari kedalaman laku prihatin yang panjang, dan dari pemahaman mendalam tentang hukum-hukum semesta yang abadi. Inilah saatnya kita mulai membuka mata hati, bukan sekadar mata fisik, untuk melihat isyarat-isyarat yang sudah bertebaran di sekitar kita. Memasuki babak kedua dalam penelusuran ini, kita harus menanggalkan kacamata duniawi yang hanya menilai seseorang dari atribut lahiriah. Sang pemimpin yang dinantikan bukanlah sosok yang haus akan panggung pencitraan. Sebaliknya, ia adalah pribadi yang dibentuk melalui tungku api ujian yang sangat panjang dan melelahkan. Dalam berbagai narasi esoteris, ia disebut sebagai sosok yang tersembunyi oleh zaman. Artinya, ia mungkin ada di sekitar kita, namun frekuensi spiritualnya belum bersinggungan dengan hiruk-pikuk keserakahan dunia, sehingga keberadaannya tetap menjadi misteri hingga detik yang telah ditentukan. Karakteristik utama yang membedakannya dari pemimpin biasa adalah kemampuannya untuk mendengarkan bisikan alam. Jika pemimpin konvensional mengandalkan konsultan politik dan data statistik, ia justru mengandalkan kejernihan batin dan sinkronisitas semesta. Ia adalah seorang penyendiri yang telah menuntaskan peperangan di dalam dirinya sendiri, perang melawan ego, ambisi, dan nafsu kekuasaan. Tanpa kemenangan internal ini, mustahil bagi seseorang untuk memimpin dunia menuju tatanan yang harmonis. Kemurnian melalui penderitaan, salah satu kriteria yang paling menonjol, namun sering diabaikan, adalah aspek penderitaannya. Ia tidak tumbuh di atas kasur empuk kemewahan.
Sejarah spiritual mencatat bahwa pembawa perubahan besar selalu melewati fase pemurnian melalui rasa sakit, isolasi, dan kesalahpahaman dari lingkungannya. Penderitaan inilah yang mengasah empatinya hingga ke tingkat yang tidak terjangkau oleh logika biasa. Ia merasakan denyut nadi bumi dan rintihan rakyat kecil seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Logika manusia mungkin bertanya, mengapa sosok sehebat itu harus menderita? Jawabannya terletak pada hukum keseimbangan. Untuk mengangkat beban peradaban yang sedang runtuh, seseorang harus memiliki otot spiritual yang sangat kuat. Beban itulah yang melatihnya. Ia tidak akan muncul sebagai sosok yang sombong dengan kekuatannya, melainkan sebagai sosok yang rendah hati, karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah instrumen dari kehendak semesta yang lebih besar. Ilmu tanpa belajar dan kebijaksanaan tanpa batas. Karakteristik lain yang sangat mencolok adalah penguasaan ilmunya yang bersifat intuitif. Dalam tradisi kearifan, ini sering disebut sebagai ilmu yang datang langsung dari sumber kehidupan. Ia mampu membedah persoalan rumit dengan solusi sederhana yang tidak terpikirkan oleh para pakar paling cerdas sekalipun. Kebijaksanaannya tidak didapat dari tumpukan gelar akademis, melainkan dari pembacaan terhadap ayat-ayat semesta yang terhampar luas. Ia memahami bahwa segala sesuatu di alam ini saling terhubung. Oleh karena itu, kebijakannya kelak tidak akan pernah merugikan satu pihak demi pihak lain. Ia akan membawa konsep keadilan yang bersifat menyeluruh, di mana hak alam, hak hewan, dan hak manusia berada dalam satu timbangan yang presisi. Inilah yang menyebabkan kehadirannya akan disambut bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh seluruh elemen alam. Karisma yang menenangkan, bukan mengancam. Berbeda dengan diktator yang memimpin dengan rasa takut, sosok ini memimpin dengan frekuensi cinta yang sangat tinggi. Karismanya bukan jenis yang mengintimidasi, melainkan jenis yang menyejukkan. Siapapun yang berada di dekatnya akan merasakan kedamaian yang mendalam, sebuah perasaan pulang ke rumah yang sesungguhnya. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar, kata-katanya yang tenang akan meresap ke dalam jiwa karena diucapkan dengan ketulusan yang murni. Di bagian ini, kita mulai memahami bahwa sang tokoh bukanlah produk dari sistem yang ada saat ini. Ia adalah anomali yang sengaja disiapkan oleh kekuatan tak kasat mata untuk memperbaiki kerusakan yang sudah dianggap mustahil untuk diperbaiki. Ia adalah jawaban dari doa sunyi mereka yang tertindas, yang frekuensi doanya telah mengetuk pintu-pintu langit dan menggetarkan pilar semesta. Waktu bukanlah garis lurus yang membosankan. Ia adalah lingkaran spiral yang terus bergerak menuju titik kulminasi tertentu. Dalam memahami kehadiran sang tokoh perubahan, kita harus menyadari bahwa ada jam semesta yang tidak mengikuti detik jam tangan manusia. Banyak orang bertanya, kapan ia akan muncul? Namun, pertanyaan yang lebih tepat sebenarnya adalah, sudahkah kita berada pada frekuensi yang sama dengan kehadirannya? Logika manusia seringkali terjebak dalam hitungan tahun dan dekade, namun alam menggunakan tanda-tanda yang lebih substansial. Salah satu tanda yang paling nyata adalah ketika kebenaran dianggap sebagai kebohongan, dan kebohongan dipuja sebagai kebenaran. Ketika tatanan moral dunia terbalik secara ekstrim, itulah sinyal kuat bahwa masa penantian sedang memasuki babak akhir. Keajaiban alam yang muncul secara beruntun belakangan ini merupakan bentuk protes sekaligus persiapan dari bumi untuk menyambut sang pemimpin yang memiliki keselarasan dengan ruh kehidupan. Jika kita melihat konstelasi peristiwa dunia saat ini, terjadi sebuah pola yang tidak biasa. Krisis demi krisis, mulai dari krisis kesehatan global, ketegangan antar bangsa, hingga rapuhnya sistem ekonomi konvensional, semuanya terjadi secara simultan. Dalam perspektif spiritual, ini disebut sebagai kaos yang terorganisir. Kekacauan ini berfungsi untuk meruntuhkan ego kolektif manusia, yang selama ini merasa mampu menguasai segalanya. Ketika manusia mulai merasa tidak berdaya dan kehilangan pegangan pada logika sistem yang ada, saat itulah ruang bagi keajaiban terbuka lebar. Masa penantian ini ibarat kegelapan sesaat sebelum fajar menyingsing. Secara logika, fajar tidak akan datang sebelum malam mencapai titik tergelapnya. Oleh karena itu, tekanan hidup yang dirasakan masyarakat saat ini sebenarnya adalah kontraksi, sebelum kelahiran sebuah zaman baru. Sang pemimpin tidak akan muncul di saat dunia sedang baik-baik saja, karena kehadirannya adalah untuk memperbaiki yang rusak, menyatukan yang terpecah, dan memberikan arah pada mereka yang tersesat dalam labirin materialisme. Kode-kode alam yang terbuka, keajaiban alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, sebenarnya adalah kode-kode yang sedang terbuka satu persatu. Fenomena astronomi yang jarang terjadi, suara-suara aneh dari langit, hingga perilaku hewan yang bermigrasi secara tidak wajar, adalah bahasa semesta yang memberitahu bahwa ada pergeseran energi besar-besaran di planet ini. Energi lama yang berbasis pada dominasi dan ketakutan sedang digantikan oleh energi baru yang berbasis pada kesadaran dan keadilan. Sang tokoh yang kita bicarakan berada tepat di tengah pergeseran energi ini.
Ia adalah jangkar yang menyeimbangkan guncangan selama transisi tersebut. Meskipun banyak orang yang mencoba mengaku-ngaku sebagai sosok tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompok, alam memiliki cara unik untuk menolaknya. Sosok yang asli tidak akan muncul melalui pengakuan lisan atau kampanye, melainkan melalui pengakuan alamiah di mana setiap hati yang jujur akan merasakan getaran yang sama. Ia muncul bukan karena diinginkan oleh ambisi manusia, tetapi karena dibutuhkan oleh kebutuhan mendesak semesta. Menanti dalam kesadaran. Menanti bukan berarti diam tanpa melakukan apa-apa. Masa penantian ini adalah waktu bagi setiap individu untuk melakukan pembersihan internal. Logikanya sederhana, cahaya hanya bisa masuk ke dalam ruangan yang jendela dan pintunya terbuka. Jika kita masih terjebak dalam kebencian, prasangka, dan keserakahan, maka kita tidak akan mampu mengenali sang pemimpin saat ia hadir. Ia akan terlihat seperti orang biasa bagi mereka yang hatinya tertutup, namun akan terlihat sebagai cahaya penuntun bagi mereka yang telah memurnikan jiwanya. Waktu penantian ini adalah ujian kesabaran dan ketajaman intuisi. Di saat semua orang berlari mengejar bayang-bayang semu, mereka yang memahami rahasia waktu akan memilih untuk tenang dan mengamati. Mereka tahu bahwa segala sesuatu memiliki musimnya sendiri, dan musim bagi kebangkitan kebenaran sudah sangat dekat. Keajaiban demi keajaiban akan semakin sering terjadi, menembus batas logika sains, hingga akhirnya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk meragukan bahwa ada kekuatan besar yang sedang bekerja di balik layar sejarah. Dunia yang kita huni saat ini seringkali terjebak dalam dikotomi yang tajam antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Di satu sisi, sains dianggap sebagai satu-satunya standar kebenaran karena sifatnya yang empiris dan logis. Di sisi lain, spiritualitas sering dianggap sebagai wilayah abstrak yang tidak bisa dibuktikan. Namun, kedatangan sang tokoh yang kita nantikan akan membawa sebuah lompatan besar. Penyatuan kembali dua kutub yang selama ini terpisah. Ia akan menunjukkan bahwa keajaiban alam sebenarnya adalah sains yang belum terjelaskan, dan sains adalah cara kerja semesta yang penuh dengan nilai spiritual. Logika masa depan yang dibawa oleh sosok ini bukan lagi logika yang kaku dan terbatas. Ia akan memperkenalkan cara pandang di mana teknologi tidak lagi merusak alam, melainkan selaras dengan frekuensi bumi. Jika selama ini kemajuan teknologi seringkali dibayar dengan kehancuran ekosistem, di bawah arahan sang pemimpin, kecerdasan manusia akan diarahkan untuk memulihkan kembali apa yang telah rusak. Inilah keajaiban sesungguhnya, ketika kecanggihan berpikir manusia digunakan untuk menghormati kehidupan, bukan untuk menguasainya. Sang pemimpin dipercaya memiliki pemahaman mendalam tentang rahasia energi. Dalam pandangannya, segala sesuatu di alam semesta adalah getaran atau frekuensi. Ia akan mengarahkan umat manusia untuk meninggalkan energi yang kotor dan merusak, beralih ke sumber energi yang disediakan oleh alam secara cuma-cuma, namun selama ini tersembunyi oleh ketamakan industri. Penemuan-penemuan besar yang selama ini disembunyikan atau ditekan oleh kepentingan global akan mulai bermunculan. Keajaiban ini akan menembus batas logika para ilmuwan konvensional. Kita akan melihat bagaimana air dapat menjadi sumber kekuatan, bagaimana suara dapat menyembuhkan penyakit, dan bagaimana pikiran manusia yang terfokus dapat mempengaruhi realitas fisik. Sang pemimpin tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi ia sendiri adalah bukti hidup dari kemampuan manusia yang telah mencapai potensi maksimalnya. Ia menguasai teknologi batin yang jauh lebih canggih daripada perangkat elektronik apapun yang pernah diciptakan manusia. Di bawah pengaruhnya, sistem pendidikan dunia akan mengalami perombakan total. Fokus utama bukan lagi sekadar menghafal data atau mencetak pekerja untuk industri, melainkan membangkitkan kecerdasan intuitif setiap individu. Sang tokoh memahami bahwa setiap manusia memiliki benih keajaiban di dalam dirinya. Ia akan mengajarkan cara membaca buku alam yang tidak tertulis, sebuah metode belajar yang mengandalkan pengamatan langsung terhadap harmoni semesta. Anak-anak masa depan tidak hanya akan diajarkan cara menghitung bintang, tetapi juga cara merasakan energi dari cahaya bintang tersebut. Logika akan tetap digunakan, namun ia akan dipandu oleh nurani. Dengan penyatuan ini, tidak akan ada lagi ilmuwan yang menciptakan senjata pemusnah massal atas nama kemajuan, karena ilmu pengetahuan telah memiliki ruh kembali. Inilah masa di mana etika dan logika berjalan beriringan tanpa saling mengabaikan. Keajaiban alam yang paling nyata di bawah kepemimpinan sosok ini adalah proses pemulihan bumi secara cepat. Area-area yang dulunya gersang dan mati akan kembali menghijau melalui metode yang melampaui logika pertanian saat ini. Ada rahasia komunikasi antara manusia dan alam yang akan ia bagikan, sebuah komunikasi yang didasari oleh rasa syukur dan kasih sayang. Ketika manusia mulai memperlakukan alam sebagai entitas yang hidup, alam pun akan memberikan keberlimpahannya kembali. Bagian ini menunjukkan bahwa sang tokoh bukanlah seorang pesulap yang melakukan trik murahan, melainkan seorang ahli harmoni. Ia memahami hukum sebab akibat yang sangat halus.
Dengan memperbaiki hubungan manusia dengan sumber kehidupan, maka secara otomatis segala aspek kehidupan lainnya, mulai dari kesehatan hingga tatanan sosial, akan ikut membaik. Inilah titik di mana keajaiban dan logika menyatu dalam satu tarikan napas menciptakan peradaban emas yang selama ini hanya dianggap sebagai dongeng pengantar tidur. Ketika sang tokoh mulai memancarkan pengaruhnya ke seantero jagat, dunia akan menyaksikan sebuah fenomena yang dalam logika politik disebut sebagai disrupsi total, namun dalam bahasa spiritual disebut sebagai pemurnian agung. Kita hidup di era di mana citra lebih dihargai daripada esensi, dan di mana kekuatan modal seringkali membungkam keadilan. Namun, keajaiban yang dibawa oleh sang pemimpin akan bekerja seperti cahaya matahari yang membuyarkan kabut tebal. Segala yang palsu akan memudar dengan sendirinya. Logika kekuasaan lama yang berbasis pada dominasi, manipulasi, dan akumulasi harta tanpa batas akan mendadak kehilangan relevansinya. Sang tokoh tidak akan menyerang sistem ini dengan senjata fisik, melainkan dengan frekuensi kebenaran yang begitu kuat sehingga sistem yang korup akan runtuh karena ketidakmampuannya sendiri untuk bertahan dalam harmoni baru. Ini adalah masa di mana tirai-tirai kepalsuan yang menutupi mata masyarakat dunia akan tersingkap. Orang-orang akan mulai melihat siapa yang benar-benar bekerja untuk kemanusiaan dan siapa yang hanya memoles diri demi ambisi pribadi. Selama berabad-abad, tatanan dunia dikendalikan melalui narasi ketakutan, takut akan kekurangan, takut akan perang, dan takut akan perbedaan. Sang pemimpin masa depan akan menghancurkan fondasi ketakutan ini dengan memperkenalkan narasi keberlimpahan dan persaudaraan universal. Keajaiban alam yang terjadi di bawah arahannya akan menunjukkan bahwa bumi sebenarnya memiliki sumber daya yang lebih dari cukup jika dikelola dengan keadilan. Ketika ketakutan akan kekurangan hilang, maka motif utama dari peperangan dan eksploitasi pun akan lenyap. Pergeseran ini akan menyebabkan perubahan peta kekuatan global yang sangat drastis. Institusi yang selama ini dianggap tidak tersentuh akan mengalami krisis identitas jika mereka tidak segera beradaptasi dengan nilai-nilai kejujuran. Sang tokoh akan memimpin dengan prinsip transparansi batin, di mana setiap kebijakan diambil bukan di ruang gelap yang penuh intrik, melainkan didasarkan pada kepentingan keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Logika publik akan bergeser, dari bertanya, apa untungnya bagiku, menjadi apa manfaatnya bagi semesta? Keadilan yang melampaui hukum formal. Di tangan sang pemimpin, keadilan tidak lagi bersifat birokratis dan kaku. Ia membawa konsep keadilan substansial yang mampu menyentuh akar permasalahan. Keajaiban yang menyertai keputusannya seringkali membuat orang terperangah karena ia mampu melihat benang merah dari sebuah konflik yang sudah berlangsung selama generasi ke generasi. Ia mampu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai bukan dengan kompromi politik yang rapuh, melainkan dengan menunjukkan visi masa depan bersama yang jauh lebih berharga daripada dendam masa lalu. Tirai kepalsuan dalam sistem hukum pun akan runtuh. Orang tidak lagi bisa bersembunyi di balik kata-kata hukum yang manipulatif, karena sang tokoh memiliki kemampuan untuk merasakan getaran niat di balik setiap ucapan. Dalam masa ini, kejujuran menjadi mata uang yang paling berharga. Masyarakat akan mengalami transisi dari budaya hukum luar menuju hukum dalam, atau etika batiniah. Inilah fase di mana manusia mulai memerintah dirinya sendiri dengan kesadaran, sehingga peran otoritas eksternal yang bersifat menindas menjadi tidak diperlukan lagi. Keajaiban lain yang akan terlihat adalah bangkitnya kembali kedaulatan individu yang selama ini terbelenggu oleh sistem sistemik. Sang pemimpin tidak ingin dipuja sebagai Tuhan atau diktator. Tujuannya adalah memerdekakan jiwa-jiwa manusia agar mereka bisa terhubung langsung dengan sumber kehidupan. Ia akan menghancurkan sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan label-label buatan yang selama ini digunakan untuk memecah belah. Di bawah pengaruhnya, dunia akan melihat keajaiban sosiologis di mana komunitas kecil tumbuh secara mandiri namun tetap terhubung dalam jaringan cinta kasih global. Tirai kepalsuan yang menyatakan bahwa kita terpisah satu sama lain akan hancur oleh pemahaman bahwa kita adalah satu kesatuan organisme besar. Pergeseran tatanan dunia ini bukan tentang pergantian penguasa semata, melainkan tentang pergantian paradigma hidup. Kita sedang bergerak dari kegelapan ego menuju terangnya kesadaran kolektif yang dipandu oleh sang sosok yang telah menyatu dengan kehendak alam semesta. Peradaban emas yang dipimpin oleh sosok tersembunyi tersebut bukanlah sebuah hayalan utopia, melainkan konsekuensi logis dari evolusi kesadaran manusia. Dalam bagian penutup ini, kita akan merangkum visi besar yang dibawa oleh sang tokoh, dan bagaimana kita, sebagai individu, seharusnya memposisikan diri di tengah arus perubahan yang sangat kuat ini. Keajaiban alam yang kita bahas sejak awal adalah undangan bagi kita semua untuk naik kelas secara spiritual. Visi peradaban emas adalah sebuah era di mana kehidupan berjalan dalam ritme yang presisi antara kemajuan materi dan keluhuran budi. Di bawah bimbingan sang pemimpin, manusia tidak lagi memandang bumi sebagai objek yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai rumah suci yang harus dijaga.
Logika ekonomi yang rakus akan digantikan oleh ekonomi sirkular yang menghargai setiap tetes keringat dan setiap jengkal tanah. Inilah masa yang diramalkan oleh para bijak zaman dahulu, sebuah masa di mana serigala akan duduk berdampingan dengan domba, sebuah metafora tentang hilangnya sifat predator dalam diri manusia. Salah satu pesan terpenting dari kehadiran sang pemimpin adalah bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kegaduhan, melainkan dari kesunyian. Peradaban emas ini dibangun dari fondasi ketenangan batin. Sang tokoh menunjukkan bahwa untuk mengubah dunia, seseorang tidak perlu menjadi yang paling keras suaranya, melainkan yang paling murni niatnya. Keajaiban-keajaiban yang muncul di masa itu, mulai dari teknologi yang tidak berpolusi hingga penyembuhan medis yang bersifat holistik, semuanya bersumber dari pemahaman manusia tentang energi halus yang selama ini diabaikan. Bagi Anda yang saat ini merasa sedang mencari atau menanti, pesan utamanya adalah, jangan mencari sosok itu di luar sana sebelum Anda menemukannya di dalam diri sendiri. Sang pemimpin adalah cermin dari kesadaran kolektif kita. Jika kita ingin melihat pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana hadir di panggung dunia, maka kita harus memulainya dengan menanamkan kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam skala kecil di kehidupan kita sehari-hari. Logikanya sederhana, semesta hanya akan mengirimkan sang penyelamat ketika frekuensi masyarakatnya sudah siap untuk menerima cahaya tersebut. Peradaban emas bukan hadiah cuma-cuma dari langit, melainkan hasil kerjasama antara kehendak semesta dan ikhtiar manusia. Keajaiban alam yang menembus batas logika saat ini adalah pengingat agar kita melepaskan keterikatan pada cara-cara lama yang sudah usang. Kita diminta untuk menjadi pribadi yang adaptif, terbuka, dan penuh kasih. Ketika tirai kepalsuan dunia benar-benar runtuh nanti, hanya mereka yang memiliki ketulusan hati yang tidak akan merasa kehilangan, karena harta sejati mereka tersimpan di dalam jiwa, bukan pada simbol-simbol duniawi yang fana. Masa depan adalah milik mereka yang mampu melihat melampaui apa yang tampak oleh mata. Perjalanan menembus batas logika ini adalah perjalanan untuk memanusiakan kembali manusia. Sang pemimpin yang kita bicarakan hanyalah pemantik api yang sudah ada di dalam diri setiap orang. Ia hadir untuk mengingatkan bahwa setiap kita adalah percikan kecil dari keajaiban alam yang tak terbatas. Saat fajar peradaban itu benar-benar menyingsing, tidak akan ada lagi sekat yang memisahkan antara hamba dan pemimpin, karena semua bergerak dalam satu komando cinta yang agung. Sebagai penutup dari rangkaian narasi ini, mari kita merenung sejenak. Segala fenomena alam, tanda-tanda zaman, dan kehadiran sosok pemimpin tersebut adalah bagian dari skenario besar yang sangat rapi. Tugas kita bukan hanya menjadi penonton sejarah, tetapi menjadi aktor yang ikut mempersiapkan jalan bagi kebaikan. Tetaplah melangkah dengan penuh optimisme, peliharalah logika yang sehat, namun jangan pernah menutup pintu bagi keajaiban yang mungkin hadir di luar jangkauan nalar. Terima kasih telah menyimak rangkaian menembus batas logika dari bagian pertama hingga terakhir. Semoga pemaparan ini memberikan ketenangan, inspirasi, dan pemahaman baru bagi kita semua dalam menghadapi masa depan yang penuh misteri namun menjanjikan keindahan. Sampai jumpa di ruang-ruang diskusi berikutnya yang penuh dengan kedalaman makna.